Puisi kontemporer itu adalah puisi modern. Kontemporer itu modern. Jadinya lawannya kontemporer itu konvensional. Ya. Waalaikumsalam. Bayu. Jadi di sini ya, kalau misalnya di sini karya sastra tuh dibaginya secara besar dibagi menjadi dua jenis, prosa dan puisi. Kalau prosa itu biasanya tuh disebut ya Mbak Ayu, nama tak bersama. Jadi modern Mbak Peng. Nanti apa yang maksudnya apa modern itu, puisi modern itu nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi karya sastra itu ada dua jenis, prosa dan puisi. Kalau prosa itu karangan bebas, tidak terikat. Maksudnya tidak terikat tuh nggak ada aturan-aturan yang mengikat. Sedangkan puisi itu disebut karangan yang terikat. Jadi ada aturannya. Jadi contohnya puisi sendiri ada apa? Contohnya puisi yang lama, puisi yang ada aturannya. Contohnya ada apa? Satu aja. Pantun. Kan, pantun, syair. Bait itu komponennya, Mbak Apeng. Pantun itu aturannya apa? Sajaknya harus abab. BAB, ya kan? Satu bait harus terdiri dari 4 baris. Aturannya itu mengikat. Terus ada lagi syair. Syair itu sajaknya harus A. Maksudnya belakangnya harus sama kalau syair. Sama, satu bait harus terdiri dari 4 baris. Itu aturannya tuh ketat, mengikat. Nah, di sini itu para penyair itu pengen lepas dari aturan itu. Ya, kalau yang dulu kayak pantun, syair, puisi lama itu harus seperti itu Mbak Apeng. Itu aturannya. Gitu. Jadi AB harus sama gitu belakangnya itu. Terus setelah itu para orang-orang penyair gitu pada istilahnya pengen sesuatu yang baru, tidak mau terikat dengan aturan tersebut. Makanya mereka menciptakan puisi modern, puisi baru. Waalaikumsalam Mbak Sri Winarni. Jadi di sini itu puisi baru tidak terikat oleh bentuk formal. Jadi disebut puisi, bisa disebut juga puisi bebas atau sajak bebas. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada ya? Ini ikutin slide aja Mbak Ana. Ikutin slide-nya aja. Kelihatan kan? Oke. Jadi sebenarnya tuh bentuk-bentuk formal kayak misalnya sajaknya harus gimana, baitnya harus gimana, itu sebenarnya tuh agar puisi tersebut kesannya puitis, nggak asal-asalan. Jadi bentuk-bentuk formal itu sebenarnya di puisi modern tuh masih ada, tapi nggak terikat. Jadi apa ya, aturannya tuh mereka tuh punya aturan sendiri. Waalaikumsalam Mbak Natali.
mereka punya aturan sendiri. Jadi misalnya penyair satu sama penyair yang lain, aturan mereka beda, tapi polanya biasanya mereka buatnya sama dari puisi-puisi mereka. Gitu. Suaranya ngadet. Semuanya ini dengar nggak? Putus-putus semua ya suaranya ya. 1, 2, 3 masih putus-putus. Jelas ya? Oke. Ini sekarang musiknya lagi update jadi jelas ya. Waalaikumsalam. Ya nggak apa Mbak Santi. Oke, kita lanjut aja. Ada pertanyaan untuk puisi kontemporer? Kita dulu ya. Nah, jadi ini adalah hakikat puisi. Puisi itu suatu karya seni, pasti sudah tahu semua ya. Jadi di sini tuh ada yang namanya aspek estetika dari puisi. Itu merupakan seperti gaya kata, gaya kalimat, bahkan bentuk tipografi. Bentuk tipografi itu kayak nanti ada contohnya. Bentuk tipografi apa yang dimaksud dengan pola dengan bentuk tipografi. Jadi di sini puisi itu sebenarnya sebuah pernyataan yang berisi gagasan atau pemikiran atau bisa juga peristiwa. Jadi biasanya puisi itu singkat kayak biasanya sih mewujudkan perasaan dari penyair. Jadi di sini puisi itu sifatnya benar-benar subjektif, sifatnya itu benar-benar ngikuti sang penyair tersebut. Kelihatan banget cara penulisannya, cara penyair menyampaikan perasaannya, pikirannya itu dalam puisi. Karena biasanya kalau misalnya penyair buat puisi itu polanya sama, gaya mereka membuat puisi itu sama. Tuh, terus lanjut ya. Kita ada pertanyaan dulu sampai sini. Gak ada? Kita lanjut ya. Iya, itu Mbak Susi tuh benar. Harus pintar diksinya. Jadi dari waktu ke waktu itu puisi mengalami perubahan dalam konsep estetikanya atau konsep keindahannya, itu mengalami perubahan. Jadi di sini disebabkan oleh 3 hal untuk perubahan konsep estetikanya. Itu yang pertama penggantian arti, disebabkan oleh penggunaan metafora atau metonimi, bukan metromini ya, metonimi dalam sajak. Jadi bisa juga penyimpangan arti, disebabkan oleh adanya ambiguitas, kontradiksi, dan nonsens. Ada juga penciptaan arti. Penciptaan arti itu kayak pola persajakan, tipografi, homolog gitu. Nanti lebih jelasnya nanti kita langsung lihat contoh puisinya aja. Oke. Di sini ada pertanyaan? Sampai sini dulu.
Oh ya, Mbak Riri akhirnya masuk. Oke, di sini Pak Horatius itu mengatakan ada dua hal yang penting dalam puisi, yaitu puisi harus indah dan menghibur, dan pada saat yang bersamaan puisi juga harus berguna dan mengajarkan sesuatu. Jadi di sini ada yang namanya puisi itu harus indah dan manis dan harus berguna. Jadi di sini puisi benar-benar lebih mengedepankan konsep estetikanya, lebih mengedepankan tentang keindahan, rasa kemanusiaan. Sampai sini ada pertanyaan? Masih ada yang ngetik-ngetik. Lanjut. Ini dia puisi kontemporer. Jadi puisi ini merupakan puisi modern. Yang pertama kali itu bergaya mantra, dipelopori oleh Bapak Sutarji Kalzom Bahri, serta puisi beling yang dipelopori oleh Remi Selado. Ini kedua orang ini terkenal banget, pada tahu nggak? Bapak Sutarji Kalzom Bahri sama Remi Selado. Secangkir kopi pahit apa kopi manis, Mbak? Jadi puisi mantra ini lebih menekankan pada makna dan permainan bunyi. Oke. Jadi Sutarji itu terkenal dengan kredo puisinya. Oke, kita lanjut dulu. Puisi kontemporer itu sering disebut puisi yang lari dari konvensional. Itu kan tadi kan saya bilang kan kontemporer itu lawannya kontemporer itu konvensional. Jadi dalam hal ini tuh bukan semacam ajian. Bukan ajian, itu nanti kita bahas macam-macam puisi kontemporer itu seperti apa sih. Di sini saya mencantumkan banyak contoh kok. Jadi dalam hal ini bentuk puisi itu cenderung aneh. Nah ini jadi kadang-kadang tuh puisi karena di sini puisi kontemporer aturannya tuh nggak pakem, yang menciptakan aturan. Iya bener banget Mbak Riri. Jadi tidak teratur bahasanya, aturannya lebih bebas, tapi sebenarnya itu masing-masing penyair tuh punya gayanya sendiri, mereka punya aturannya sendiri. Misalnya Mbak Riri penyair, Mbak Riri punya aturannya sendiri dalam menciptakan puisi. Mbak Susi juga menciptakan puisi, Mbak Susi juga punya aturannya sendiri. Mbak Riri nggak perlu ngikutin pakemnya Mbak Susi, begitu juga sebaliknya, Mbak Susi nggak perlu ngikutin pakemnya Mbak Riri, karena semua penyair itu punya aturannya sendiri. Mereka ada aturannya. Kalau misalnya ditanya sajaknya ini kayak gimana, polanya seperti apa, ada itu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kayak seperti kita gini, kalau ngelihat puisinya, puisi apaan sih, nggak teraturan gitu, kayak bebas. Tapi sebenarnya di balik itu semua tuh ada polanya sebenarnya gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Iya, kalau pas dibaca kayak nggak ada aturannya. Yang tahu persis aturannya sendiri itu yang buat.
Jadi mereka biasanya kayak nyiptain pakemnya sendiri. Ada pertanyaan? Lagi? Bisa. Jadi di sini jenis puisi itu ada puisi konvensional, terbagi menjadi dua, puisi lama dan puisi baru, dan puisi kontemporer, puisi modern. Nah, ini bedanya. Puisi konvensional dan puisi kontemporer. Yang pertama itu puisi konvensional itu tipografinya terikat dengan jumlah baris dan bait. Harus satu bait itu harus terdiri dari 4 baris. Terus ya macam-macam, lebih kaku kan. Yang kedua itu diksi digunakan sesuai dengan gramatika bahasa, sesuai dengan tata aturan bahasanya. Dan mereka lebih sering menggunakan kata-kata kiasan kalau puisi konvensional. Nah, kalau puisi kontemporer itu tipografinya bebas, bisa berbentuk benda, bisa berbentuk yang lainnya. Terus habis itu lebih apa ya? Lebih main di permainan katanya. Suka pakai kata-kata yang aneh lah. Dan tegas atau lugas bahasanya. Jadi nggak ada kata-kata kiasan gitu, jarang. Mereka lebih suka pakai kata-kata yang lugas. Nah, ini macam-macam puisi kontemporer. Itu ada 3. Puisi mantra, puisi beling, sama puisi konkret. Ada pertanyaan? Kita di sini yang bahas satu-satu macam-macam puisi kontemporer. Jadi di sini puisi kontemporer tuh kayak bener-bener dobrak tata aturan yang puisi konvensional. Para penyair lebih suka pakai aturannya sendiri. Udah ya, ada pertanyaan ya? Ini dia. Puisi mantra karya Pak Sutarji Kauzambahri. Belajar membaca itu, puisi mantra seperti itu. Yuk, coba Mbak Apeng dibaca puisi mantra yang belajar membaca. Sibuk gak Mbak Apeng? Ini coba saya on kan mic-nya. Mumet kalau lihat vis seperti itu. Iya sih. Mbak Apeng? Masih di sana? Sudah saya on kan mic-nya? Mbak Apeng? Iya, gimana? Bisa mic-nya? Bisa ya? Oke. Bentar, saya nggak dengar, ternyata saya mute speaker saya. Oke. Coba dengar. Mantra berarti. Ya ini puisi mantra tuh kayak gini. Coba dibaca. Iya, itu puisinya seperti itu, kontemporer itu. Coba. Ya coba Mbak Apeng bacanya gimana? Kalau kayaknya Mbak Apeng. Iya.
malah ketawa Mbak Apeng? Ayo. Wah, ini gak selesai deh Mbak Apeng nih. Lu kakak? Oke. Kakiku luka kakakku. Ku luka kau. Ku kakiku kau kah. Ayo, terakhir. Kakiku. Waalaikumsalam Mbak Ewi. Kakiku. Kelihatan ya belajar membaca. Mbak Peng lagi belajar membaca. Oke. Terima kasih Mbak Peng. Oke, jadi ini ya contohnya. Oke, saya open dulu. Oke, jadi kayak gini contohnya. Puisi mantra. Jadi ini yang pertama kali dobrak ini sebenarnya ini Pak Sutarji Kalzom Bahri dengan puisinya ini. Jadi seperti ini puisi kontemporer tuh kita ini sebenarnya maknanya apa? Maknanya ya belajar membaca sebenarnya ini lebih mengedepankan keindahan. Kayak gini tuh kayak misalnya kepikiran kayak gini tuh susah loh sebenarnya. Kalau kita udah tahu kayak gini, ini puisi apaan, tapi awal untuk membuat seperti ini tuh susah. Idenya itu susah. Kakiku luka kakiku, kaki kau lukakah kaki kau. Iya, masuk akal kan? Mbak Apeng kelihatan kan tadi lagi belajar membaca. Oke. Kita lanjut. Cari korban selanjutnya untuk baca puisi. Nah, ini juga contohnya puisi mantra. Siapa ya? Mbak Ayu mungkin. Mbak Ayu bisa ya mic-nya ya? Mbak Ayu bisa kan mic-nya? Ada mic kan? Coba. Ayo Mbak Ayu. Sudah saya on kan mic-nya? Waalaikumsalam. Dengar. Coba. Apa? Ini puisi mantra seperti ini. Nanti udah tahu kan? Maksudnya udah dapat feel-nya kan?
Apa sih puisi mantra? Coba sekarang Mbak Ayu baca dulu. Selancar. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Masih mending. Jadi gini, udah tahu puisi mantra kayak gimana? Tahu polanya? Tahu polanya ya, udah ada feel-nya ya. Apa itu puisi mantra? Lebih mengedepankan apa dia? Iya, ini lebih ini ada maknanya. Kalau yang tadi sebenarnya apa? Sekarang puisi mantra udah dapat feel-nya, itu apa? Cirinya apa sih puisi mantra itu? Cirinya dari puisi mantra. Iya, kata dan berbebas itu puisi kontemporer. Tapi di sini kalau misalnya puisi kontemporer itu apa? Puisi kontemporer, puisi mantra. Ya apa? Puisi mantra. Cirinya apa? Tadi dari dua contoh tadi kelihatan banget cirinya apa. Yang paling menonjol itu apa? Cirinya. Kata-katanya gimana kata-katanya? Jadi bukan akhirannya sama, tapi lebih kata yang sama, bukan cuma akhirannya. Nggak harus akhirannya, tapi kata yang sama itu terus diulang-ulang. Iya, mengulang kata-kata, bener itu Mbak Wiwi. Kata-katanya diulang-ulang terus, tapi di sini tuh kayak susah sebenarnya bikin kayak gini dengan setiap baris ada maknanya. Waalaikumsalam. Ya, langsung gabung aja. Oke, lanjut ya. Ini agak alay nih backgroundnya, tapi kelihatan ya. Jadi Pak Sutarji ini lebih suka buat puisi mantra. Kelihatan ya. Sekarang mungkin Mbak Riri Rianti. Gak bisa ya mic-nya ya? Oh, oke. Mbak Lala. Oke. Oh ya, nggak apa-apa. Mbak Riri. Mbak Wiwi. Oke. Mic-nya jalan ya. Halo, ya, dengar. Zombahri, ya. Tukang Yao.
Oke, ini judulnya. Oh, oke, terima kasih Awi. Ini disuruh ribet bacanya. Iya, ini tentang puisi kontemporer, Mbak Awin, Mbak Dinda. Ini tentang puisi kontemporer. Jadi puisi yang modern, puisi yang istilah mendobrak aturan-aturan yang mengikat dari puisi. Dalam ini Pak Sutarji. Iya, Pak Sutarji nih karyanya kayak gini, suka buat puisi mantra-mantra gitu. Nah, ini juga kan. Jadi di sini seperti saya bilang tadi, dia lepas dari aturan puisi lama. Dia lepas dari aturan puisi konvensional. Tapi penyair tersebut menciptakan aturannya sendiri. Di sini sebagai contoh, Pak Sutarji itu bikin puisinya seperti ini, puisi mantra. Dia menciptakan aturannya sendiri. Orang lain boleh ngikutin dia, boleh juga menciptakan aturannya sendiri karena lepas gitu loh. Oke, udah paham ya untuk puisi ini ya, puisi mantra. Kita lanjut ke puisi selanjutnya aja ya. Atau ini ada yang mau baca? Sepisaupi. Ini lebih galau ini. Lebih galau sampai pisaunya ke dalam. Ini malah lebih ini sih, lebih ada maknanya. Yang puisi ini sepisaupi. Boleh ya, Mbak Dinda mau nyoba? Oke, ini puisinya lebih bagus. Mbak Dinda? Iya, halo. Waalaikumsalam. Ya, halo, dengar ya? Dengar. Coba. Bisa. Oke. Bagus. Terima kasih, Mbak Dinda. Oke. Jadi di sini kelihatan banget ya. Di sini lebih ada maknanya. Yang tadi kan yang pertama yang belajar membaca itu kan nggak begitu ada maknanya. Emang sesuai judulnya, belajar membaca. Tapi ini itu tentang kesepian, tentang kegalauan. Sampai pisaunya ke dalam nyanyi. Ya, kenapa? Sajak terakhirnya. Ini sajaknya. Oh, di sini i sih. Itu kalau udah tahu stylenya Pak Sutarji, nanti kalian bisa bikin puisi mantra sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, ini puisi modern. Kita lanjut aja dulu ya. Ini puisi modern yang malah nggak mengedepankan isi. Di sini puisi tipografi, dimana dia malah mengedepankan bentuk dari puisi itu sendiri. Seperti ini. Judulnya
Jadi revisi ke bawah judul. Iya mbak, apa yang mungkin? Tadi emang susah kan, soalnya kan K kan agak susah. Ya, kayak Mas Adi Alamsyah. Jadi ini puisi yang tipografi. Tapi di sini mereka mengedepankan bentuk, tapi beberapa penyair itu malah nggak cuma bentuknya aja, tapi isinya juga bagus. Ini isinya juga bagus kan? Bentuk apa ini? Kerucut segitiga. Saya ngeliatnya kayak pohon sih. Ada yang mau baca puisinya? Yang mau baca? Apa nggak usah ya? Kita ngejar materi dulu aja ya. Masih banyak. Pesawat ya, pesawat terbang juga bisa ini tipografi. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri aja dulu ya. Kita ngejar. Nah, ini puisi ini ya. Ini kebalik. Harusnya pada puisi yang awal itu puisi mantra. Nanti saya ganti dulu, nanti saya revisi. Jadi pada puisi yang tipografi itu bentuknya sangat ditonjolkan. Jadi puisi tersebut sangat mementingkan gambaran visual. Namun bentuk dan diksinya memiliki makna yang mendalam. Ya, waalaikumsalam, Mbak Boel. Apa-apa, lanjut langsung gabung aja. Jadi untuk yang puisi mantra itu penggunaan katanya sangat menonjol. Jadi secara keseluruhan tuh puisi mantra itu menimbulkan kayak kayak gambaran visual dan bunyi. Itu menonjol banget gambaran visual dan bunyinya. Itu yang puisi mantra. Nah, nih siapa yang tragedi Winka dan Sihka? Ini Pak Sutarji lagi, dia puisinya mantra. Dan di sini ada dua nih, mantra dan tipografi. Dia nggak cuma main mantra di sini, dia juga main bentuk. Loh, iya Mbak Buel, saya sudah bilang. Iya. Langsung aja gabung ke kelas. Iya, itu emang bentuk tulisannya seperti ini, Mbak Santi. Jadi ini kan tragedi Winka dan Sihka. Ini sebenarnya dibalik. Kawin dan kasih. Dibalik tragedi Winka dan Sihka. Kreatif sih ini Pak Sutarji. Iya, yang sepi bagus ini kan cuma kawin. Kebelet kawin kayaknya. kreatif ya. Nih. Bayangkan, ini masih panjang loh ini. Bentuknya zigzag.
Kawin. Gak usah dibaca, saya aja yang baca, nggak apa-apa. Kawin. Kasih. Sampai sini masih kasih. Sih. Kaku. Amin. Diaminin aja ya. Oke, terus lanjut. Nah, ini contohnya puisi beling. Tahu kalau misalnya di Jawa istilah beling itu apa? Ini banyak yang orang Jawa kan beling, dablek ya. Beling itu ya nakal, keras kepala, bandel, iya. Ya ini ya kelihatan kan, kayak puisi beling ya, puisi bandel, puisi nakal. Nih di blog apa judulnya kan? Puisi ini yang bikin Remi Silado. Tahu Remi Silado kan? Penyair nyentrik. Pada tahu kan? Populer soalnya orangnya. Namanya aja kan kelihatan. 23761. Remi Silado. Ya coba sekarang Mbak siapa ya? Ini dikit aja sih bisa dibaca. Mbak Natali tadi udah belum sih Mbak Natali? Tadi udah saya tunjuk belum Mbak Natali? Belum ya? Mbak Natali ya bisa? Oke. Mbak Natali coba. Yang di blog apa? Ya sekalian aja lah di blog apa sama menyingkat kata. Itu dua puisi. Oke, bentar Mbak Natali. Ya. Mic-nya sudah saya on kan? Coba. Iya, dua-duanya. Ya, puisi yang kedua. Oke, terima kasih. Oke, yang menyingkat kata ini dalam banget ya maknanya ya. Karena kita orang bisa suka menyingkat BRBB, maka rahmat dan berkah ilahi pun menjadi singkat tidak utuh lagi buat kita. Jadi untuk puisi beling ini lebih kayak ya bandel, kayak sifatnya itu menyindir, cuma kalimat itu nggak mirip puisi yang puisi kedua. Maksudnya Mbak Riri gimana? Oh iya. Nah ini Mbak Riri, ini loh, setiap penyair itu punya stylenya sendiri. Di sini Bapak Remi Silado itu dia pengen menciptakan pakemnya sendiri, aturannya sendiri. Di sini puisi beling itu puisi yang pertama nyindir, bersifat ofensif atau kadang-kadang bersifat menyerang gitu loh.
kayak ini yang di blog apa itu kan ya, itu kan nggak sopan banget kan ada Chairil Anwar, tahu kan puisi Chairil Anwar, Aku itu kan, aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Nah di sini dia bilang di blok apa, kalau Chairil Anwar binatang jalang, di blok apa tempatnya di Ragunan, binatang jalang. Dia bilang Chairil Anwar binatang jalang. Nah terus Chairil Anwar tuh kalau misalnya dia binatang jalan, tempatnya di Ragunan tuh di blok mana, kayak gitu kan, ofensif banget, kayak menyerang gitu kan. Itu puisi beling. Kalau misalnya mau main sindir-sindiran sama teman, bisa pakai puisi beling, terus ngelesnya, loh ini kan aku kan bikin puisi. Nggak bagus sih sebenarnya. Dan sadar nggak kalian, untuk yang puisi yang kedua yang menyingkat kata itu, Chairil Anwar tuh penyair, Mbak Santi, terkenal itu puisinya. Kalau yang dulu nonton Ada Apa Dengan Cinta pasti tahu Chairil Anwar. Yang nonton Ada Apa Dengan Cinta dulu pas boomingnya Ada Apa Dengan Cinta. Waalaikumsalam Mbak Mini. Iya, karyanya banyak. Ya nggak apa Mbak Mini, langsung masuk aja. Kemudian, oh ya, nih pertanyaan. Yang puisi yang kedua ini selain dia masuk puisi beling, termasuk puisi apa lagi ini? Puisi yang menyingkat kata, karya Remi Silado. Itu selain dia termasuk puisi beling, termasuk puisi apa juga? Puisi ageng, bukan Mbak Bel. Ini kan kita ada 3 nih puisi kontemporer. Ada puisi mantra, puisi tipografi, sama puisi beling. Di sini kita masuk ke puisi beling. Selain puisi beling, dia masuk ke jenis puisi apa lagi nih? Kelihatan banget tuh ini. Kan ada 3 itu. Puisi mantra, beling, sama tipografi. Kira-kira dia masuk puisi mana lagi selain puisi beling? Menyingkat kata ini. Iya, nggak apa-apa Mbak Boel. Nanti tak suruh baca puisi. Ini bahas puisi kontemporer Mbak Mini. Nggak ada yang tahu, nggak ada ide? Kelihatan loh dari bentuknya, yang menyingkat kata itu. Bentuknya apa? Itu bentuknya, yang menyingkat kata. Jadi puisi yang kedua, puisi menyingkat kata, jelaskannya 3 kan? Puisi mantra, puisi tipografi yang bentuk itu, mantra, tipografi, sama beling. Tipografi, ayo puisi tipografi. Ini loh, ini tipografi nih. Oke, saya jawab aja deh. Gak ada yang tahu. Jadi yang mengikat kata ini selain dia masuk ke puisi beling, dia juga masuk ke puisi tipografi. Kalau yang karyanya Bapak Sutarji ini, selain dia masuk ke puisi mantra, dia juga masuk ke puisi tipografi. Ini kan zigzag. Sedangkan kalau yang karyanya Pak Remi Silado yang menyingkat kata ini, dia bentuknya E. Bentuk huruf E kan ini. Sengaja banget kayak dibikin huruf E. Oke, lanjut ya. Iya, ini puisi, namanya puisi kontemporer Mbak Amini.
Tadi dinamakan beling ini karena dia kebanyakan bersifat menyindir atau bersifat ofensif, bersifat kayak kalau orang nggak ngerti sedih sih mungkin akan tersinggung. Iya, nakal, menyerang lah sifatnya itu, ofensif, kadang-kadang bersifat ofensif atau kadang-kadang itu kayak nyindir, karena namanya puisi beling. Iya, jadi menyinggung kan. Kalau misalnya yang di blog apa ini kan kelihatan banget kan dia kayak menyerang Khairil Anwar seolah-olah, walaupun di sini kan namanya seni kan, emang orang seni kan nggak boleh mudah tersinggung. Lanjut aja ya, lanjut dulu ya. Nah, nih, ini juga puisi beling. Ada yang mau baca? Jangan ya. Baca sendiri-sendiri aja. Tuh, ini namanya puisi beling. Dia bersifat ofensif. Porno juga, dari kayak gini. Ini kalau misalnya belum sampai baris kedua terakhir, kelihatannya porno padahal loh. Mehua di Taipei, Faruk di Kairo. Sebenarnya nggak jorok. Kalau orang baca dari atas sampai bawah tapi belum sampai ke baris dua terakhir, loh kok Bu Resa nakal? Ini puisinya loh. Ini puisinya, bukan saya loh yang nakal nih. Loh. Jadi kalau misalnya dua baris dihilangin aja, ya mesti orang mikirnya macam-macam. Ini ada dua baris ini tuh bikin aman. Maihua di Taipei, Faruk di Kairo, gak masalah. Oke, lanjut ya. Idenya bisa aja, iya. Ini puisi beling nih kayak gini nih. Kelihatan kan puisi beling. Ini nanti, ini bukan tugas ya nanti, tapi ini bakalan masuk ke nggak masalah. Ini nggak saya masukin tugas, tapi nanti kalau misalnya yang tugasnya yang kemarin tuh loh, yang harus nggak apa-apa, ini dibuat terus habis itu kalau mau dipublish di mana itu baru nanti dapat poin. Yang tugas yang awal-awal itu yang deadline-nya sampai bulan Mei. Puisi mantra mau berapa baris nggak ada aturannya Mbak Susi. Mau bikin enggak itu nggak tugas kok. Ntar saya ini dulu jawab satu-satu ya. Puisi mantra itu minimal berapa baris, gak ada batasannya. Asalkan ya tadi ikutin pakemnya Pak Sutarji tadi kan, puisi mantra nyiptain Pak Sutarji kan, dia kayak mengulang-ulang kata yang sama dengan unik gitu itu. Tapi untuk berapa baris, satu baris berapa kata, terserah. Pakemnya yang kelihatan kan itu kata berulang-ulang kali. Terus Mbak Riri ada tugas gitu. Tugasnya itu dari awal itu nggak tugas wajib sih. Yang ngerjakan akan dapat nilai tambah atau poin. Yang nggak ngerjakan nggak apa-apa, nggak akan dikurangi nilainya. Tugasnya itu kan kemarin saya sudah jelaskan yang pas awal kali pertemuan, udah saya post di FB juga. Yang bikin suatu karya, terserah itu mau apa, cerpen, puisi, pantun dan segala macam, dan itu dikirimkan ke publisher atau kirimkan ke event apa, ada buktinya kirim ke saya, naskahnya kirim ke saya, udah dapat nilai tambah.
oh ya gak apa ini ini deadline-nya Mei dan itu enggak ini sih Mbak Rini enggak wajib, kalau misalnya mau dikerjakan ya dapat nilai tambah, kalau enggak ya enggak apa-apa tuh. Masih Mei kok sampai UAS deadline-nya. Hukum sunnah muakkad, oke. Boleh. Oke, kita lanjut ke puisi selanjutnya ya. Nah ini puisi beling kelihatan banget. Sebenarnya kesannya lucu sih. Kadang-kadang tuh karena nyindir, karena nakal, karena bersifat ofensif, jadi kelihatannya lucu. Ketika aku tak tahu siapa aku, kusambit kelam, ada kain di sana, padahal aku anjing. Aku gak tega bacanya. Ini, dan hati pun kehilangan. Yang penyair tuh emang kreatif sih ide-idenya. Kain apa artinya? Ada yang tahu kain? Kayaknya kain itu, saya juga kurang tahu sih artinya kain. Kain gitu ya Mbak Ayu. Kain. Suara gonggongan anjing. Mungkin suara gonggongan anjing. Kain. Gonggong. Oke. Ini juga bagus nih contohnya. Sepotong pipa. Nih. Oh, amuk kelapa. Siapa yang mau ini baca puisi ini? Yang mau baca puisi? Mbak Boel, baca. Ini Mbak Boel ekspresif ya. Gak ada mic. Bisa masa? Yang belum baca, siapa yang belum baca? Mbak Susi belum ya, Mbak Susi ya? Mbak Susi sudah apa belum sih? Salah satu. Mbak Susi? Saya udah tadi. Mbak Susi ya? Saya on kan. Mbak Susi. Ya, Mbak Susi. Coba. Waalaikumsalam. Tapi, iya. Wahnya paling kenceng. Oke. Sip. Terima kasih. Ya, tapi ya judulnya. Ini juga termasuk puisi mantra.
karena diulang-ulang terus kan. ini puisi mantra Mbak Buel, puisi jenis mantra. Tadi Mbak Buel pas Mbak Apeng baca nggak ikut sih, pas belum ikut sih, nanti bisa dilihat ya di YouTube. Nanti lucu-lucu puisinya, puisi mantranya. Ini nggak termasuk tipografi, nggak kelihatan. Tipografi tuh bener-bener kelihatan banget bentuknya. Nah, ini kan nggak begitu kelihatan. Nah, ini bayangkan puisi malah kayak cerpen ini. Kayak artikel. Ya, karena puisi kayak gini kan tadi yang ditanyakan sama Mbak Susi, minimal berapa baris, nggak ada batasan minimalnya. Minimal satu baris berapa kata, nggak ada batasannya. Nih, lewat dia mengalir ngilu-ngilau, dia bergegas lewat dalam otakku, dalam rimba darahku, dia besar, dia bukan harimau, bukan singa, bukan hina, bukan leopard. Ini kayak cerita malahan. Gitu, puisi kontemporer tuh bener-bener dobrak ini sih aturan. Biasanya tuh penyair dan seniman-seniman itu emang ini sih hampir orang galau. Mereka terlalu kreatif, jadi kadang-kadang kita nggak bisa memahami apa yang ada dalam pikirannya seniman. Iya, itu yang apa aja yang dalam pikiran cuma dalam tulisan. Ini Pak Sutarji lagi, batu mawar, batu langit, batu duka, batu rindu, batu jarum, batu sukokah itu teka-teki yang tak menepati janji. Dengan 1000 gunung langit tak runtuh, dengan 1000 perawan. Teka-teki yang tak menepati janji. Luar biasa loh ini. Ini maknanya dalam kalau ini puisi ini, batu. Ya, googling, bisa di googling. Ini masih contoh luka. Bayangkan puisi cuma kayak gini. Tuh. Cuma dua huruf, 4 huruf doang. 2 kata. Luka. Ha. Itu puisi loh. Itu Mbak Amini juga bisa tuh bikin puisi. Ha. Ini puisi. Enak ya kalau misalnya saya kasih tugas puisi, tapi puisi kontemporer. Wah, kalian bisa semua. Sehari langsung jadi kalau disuruh. Nah itu kayak Mbak Yu tuh, hihi. Susah malah. Tuh udah bisa jadi puisi tuh. Waduh. Asik gitu. Tapi di sini malah ini kan kayak opposite, kayak berlawanan banget. Judulnya luka, tapi isinya haha. Kayak bener-bener opposite. Luka tapi ketawa, judulnya luka. Saya ingin membawakan puisi berjudul luka. Haha, selesai. Oh, sudah. Oh ya, untuk nanti saya tanyakan ya untuk UTS-nya, soalnya beberapa saya belum menerima filenya. Sudah saya nilai Mbak Boel.
Sudah saya nilai. Tadi mana tadi? Aduh, bentar. Kertas saya malah hilang. Yang paling bagus kemarin 90 berapa ya? Iya, nanti saya kirimkan. Mau di-share semuanya atau satu-satu aja? Satu ya. Oke. Nanti kalau yang mau tahu nilainya bisa langsung PM saya. PM ya, Gan? Oke. Ini cuma isinya mantra-mantra, udah 10.26. Nanti bisa dilihat-lihat sendiri ya. Ini bagus-bagus puisinya, bisa jadi referensi. Ini untuk UTS-nya yang file yang belum saya terima. Itu adalah kertas saya tadi kok hilang. Sebentar. Tadi ada berapa kertas? Oh, ini. Tes, halo. Yang belum ngumpulin UTS itu Mbak Aton tuh masih ikut KPC nggak? Ada yang tahu? Saya juga lama nggak lihat ikut. Masih ya, Mbak Aton belum mengumpulkan. Terus Mbak Risa juga masih kan? Oh, Mbak Suti Rahmawati. Bentar Mbak Susi. Kalau Mbak Suti Rahmawati, tahu nggak? Di Indo juga. Mbak Sri Winarni. Mbak Sri Winarni di sini. Mbak Sri Winarni belum saya terima filenya. Terus kalau Mbak Ratni emang ini ya? Oh, oke. Udah. Oh, oke. Jadi untuk Mbak Santi saya ini ya minta tolong ya untuk teman-temannya yang baru datang atau yang ada di Indo dikabarin, soalnya kan ini nilai UTS kan. Ini benar-benar bantu. Kalau misalnya nilai UTS-nya kosong, kemungkinan nilainya juga jeblok. Minta tolong ya Mbak Santi ya. Oke. Terus Mbak Susi tadi ada pertanyaan, kalau sekarang bikin puisi sama cerpen nggak boleh ada kata yang sama, Bu? Maksudnya gimana Mbak Susi? Nggak boleh ada kata yang sama? Cerpen puisi nggak boleh ada yang kata yang sama. Maksudnya gimana? Oke. Ini saya kasih tahu yang dapat nilai paling tinggi aja ya untuk UTS-nya.